Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan dan kemampuan kita untuk meneruskan kajian kita, yaitu Al-Hikam, hikmah yang ketiga, yang dimana hikmah ketiga ini sangat menarik sekali ini bagi saya. Hikmah yang ketiga ini, Ibnu Athaillah mengatakan menggebuknya semangat itu tidak dapat menembus benteng takdir. Artinya ada dua ya yang namanya takdir itu. Kalau berbicara takdir itu ada dua jenis takdir. Yang pertama takdir mubram, adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia atau dapat dirubah sesuai dengan usaha manusia itu sendiri dan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam konteks ini yang Ibnu Athaillah katakan, kemungkinan ini adalah takdir mu'allaq yang dimana ada kaitannya dengan usaha manusia. Tetapi menurut Ibnu Athaillah, biarpun takdir ini ada kaitannya dengan usaha manusia, tetap takdir ini tidak bisa dirobohkan. Jadi artinya semangat apapun kita, sebesar apapun semangat kita, usaha kita, tetap tidak akan mampu merobohkan benteng-benteng takdir Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begini? Apalah arti usaha kita? Nah, kita di sini akan kupas tuntas kenapa Ibnu Athaillah bisa berkata seperti ini. Pahami dengan cara baik-baik, buka akal pikir dan hati kita tenangkan. Kita coba pakai perumpamaan. Misal kita jualan. Di saat jualan ini kita memiliki target, misalnya dalam 1 bulan kita harus mendapatkan keuntungan sekitar, taruhlah kalau dikatakan 10 juta. Nah, pertanyaannya, apakah niat ini akan berhasil atau tidak? Apakah Allah akan menentukan takdir itu bahwa di kemudian hari, di bulan nanti kita akan mendapatkan takdir atau keinginan yang sesuai dengan kita? Menurut Ibnu Athaillah ini tidak akan mungkin. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita udah berusaha, cara-cara kita berusaha udah kita pelajari semuanya, baik dari dagangan yang kita olah, tempat kita di mana dan sebagainya sudah kita pelajari, dan mungkin kita punya keyakinan besar bahwa itu akan terjadi. Tetapi yang perlu kita ketahui, ternyata Ibnu Athaillah mengetahui bahwa faktor terjadinya sesuatu, cita-cita itu dikarenakan berbagai macam faktor. Jadi faktor terjadinya keinginan kita, hasil kita, ternyata melibatkan berbagai faktor. Dan faktor-faktor itu tidak mungkin manusia mampu menguasainya, mampu mempelajarinya. Sekalipun kemampuan manusia dikumpulkan, ternyata kemampuan manusia tidak akan mengatasi faktor-faktor dari yang lain. Semisal dalam hal jualan, ada faktor yang tidak mungkin Anda kuasai. Semisal yang biasanya orang itu membeli dagangan Anda, di suatu ketika orang ini ada
urusan yang lain, sehingga beberapa hari, beberapa minggu orang ini tidak akan datang ke tempat Anda karena ada urusan. Nah, dengan tidak adanya orang ini bisa mempengaruhi keberhasilan Anda. Dan ketidakadaan orang ini di luar jangkauan kemampuan Anda. Itu dari faktor manusia di luar Anda, belum di faktor alam. Misalnya keadaan cuacanya yang enggak baik, yang enggak ngedukung di kala itu, sehingga mempengaruhi faktor terjadinya hasil usaha Anda. Bahkan faktor yang ada di dalam Anda pun bisa mempengaruhi. Semisal di awal Anda merasa semangat, tetapi di kemudian hari karena ada pengaruh dari luar, maka mood Anda bisa saja turun. Walaupun hanya sehari atau sejam, ini bisa mempengaruhi juga dengan terciptanya takdir yang Anda inginkan. Jadi dengan berbagai macam faktor yang bisa mempengaruhi terciptanya takdir, maka Ibnu Athaillah mengatakan bahwa manusia tidak akan mampu menciptakan takdir yang sesuai dengan kehendak dirinya. Nah, dengan demikian, setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi cita-cita kita, maka baru kita akan sadar atas kelemahan kita dan kehebatannya Allah. Dan mulai dari situ kita tidak semestinya menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Cukup menyalahkan diri kita sendiri. Bahkan iblis yang selalu dikambing hitamkan, kalau kita sudah mengetahui tentang hal ini, kemungkinan enggak layak untuk disalahkan juga. Ternyata kesalahan-kesalahan itu adanya hanya di diri kita. Diri kita lah yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena alam dunia ini sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Kesimpulannya, setelah kita mengetahui tentang hal ini, yang harus kita perhatikan adalah mempersiapkan diri, membekali ilmu dan keterampilan kita yang benar-benar manfaat. Karena dengan persiapan diri kita, dengan kemampuan, pengetahuan, bisa saja faktor alam bisa menuntun kita ke tempat yang lebih baik. Misalnya kita ini orang yang rajin berusaha, bahkan hidup kita disiplin, kita berusaha untuk mencari kerja tapi selalu gagal. Nah, suatu ketika kita ada ketemu sama teman, dan teman ini orangnya bisa dikatakan ya sedikit bandel lah. Tetapi dalam bandalnya itu ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Dia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kita tidak tahu, walaupun dengan sikap yang dikatakan kurang disiplin. Nah, di suatu ketika Anda dan teman itu sedang bermain atau kemana gitu, tiba-tiba ada orang yang bertanya atau meminta sesuatu kepada diri Anda berdua. Nah, ternyata Anda tidak bisa melakukannya. Ternyata teman Anda yang dianggap tidak pantas untuk mendapatkan hal itu, ini malah bisa, sehingga orang ini menjadi tertarik ke teman Anda. Bahkan dia bisa saja mengajak teman Anda untuk ikut bergabung di perusahaannya atau apa gitu, sehingga seakan-akan keberuntungan itu berpihak kepada teman Anda. Nah, jadi dengan hal ini, maka yang perlu kita perhatikan dalam hikmah yang ketiga ini, kita hanya cukup berusaha dan mempersiapkan diri atas
apa-apa yang akan menunjang dengan takdir-takdir kita. Adapun hasilnya itu diserahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita galau dengan kata takdir tidak bisa ditembus, karena titik poin dari hikmah ini adalah kita mempersiapkan diri kita, kemampuan, keterampilan, pengetahuan kita yang baik-baik, dan terus usaha dengan cara yang baik-baik. Seperti itu. Mungkin penjelasan ini walaupun singkat, ya mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya tentang hal takdir ini. Jadi rahasia takdir ini kenapa tidak bisa kita bongkar atau tidak bisa kita robohkan, ternyata terciptanya takdir itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sosial, faktor kesehatan, faktor dari setiap diri manusia, dan lain-lain. Ini ikut mempengaruhi dalam terciptanya takdir Anda sendiri. Demikian penjelasan itu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mengerti, dan jangan dijadikan keluh kesah. Justru ini adalah anugerah, karena dengan mengetahui hal ini kita tidak lagi menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan Allah, ya cukup menyalahkan diri kita, karena kita yang selalu tidak siap untuk menghadapi berbagai macam kebutuhan kita sendiri. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.